I want you to. Oke, halo anak-anak, selamat pagi semua. Selamat pagi Ibu. Semua udah pada sarapan tadi pagi? Sudah Ibu. Udah ya? Kenyang Bu. Pastinya pagi ini udah semangat dong kalau gitu memulai pelajaran. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ibu memimpin doa ya pada pagi ini. Mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Ya Tuhan yang baik, pada pagi hari ini kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau berkenan menemani kami dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran kami berlangsung. Terima kasih ya Tuhan, amin. Berdoa selesai. Oke, pada pagi hari ini, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya, apakah ada siswa yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Semuanya hadir Bu. Hadir semua ya? Bu. Oke. Iya Bu. Kenapa semua nggak semangat? Oke, Ibu sapa dulu ya biar semangat gitu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pagi Bu. Oke, gitu kan lebih semangat. Ibu juga lagi jadi semangat dengarnya. Oke, kita mulai pembelajaran kita anak-anak. Kalau boleh tanya, Ibu mau nanya, minggu lalu kita belajar mengenai apa ya? Ada yang bisa menjawab? Mengenai vektor Ibu. Mengenai vektor, ya betul sekali Mega Sinta. Kalau Jul, apa itu vektor Jul? Menurut pemahaman Jul itu vektor itu apa? Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Gitu. Ya betul sekali. Terus kalau sebuah besaran yang tidak memiliki arah tetapi memiliki nilai, itu disebut sebagai apa ya? Ada yang bisa jawab? Skalar Ibu. Skalar ya, iya betul sekali. Ternyata kalian masih ingat ya pembelajaran kita minggu lalu, ingatan kalian masih bagus. Oke, di pertemuan kita kali ini, Ibu akan menunjukkan PPT dulu ya, biar lebih paham. Sebelumnya Ibu mau tanya, tadi pagi berangkat ke sekolah itu bagaimana? Kalian naik apa bisa sampai ke sekolah? Cara kalian, kenapa kalian bisa nyampe ke sekolah gitu loh, pertanyaan Ibu. Ada yang bisa menjawab? Oh, naik motor Ibu. Iya, Mega naik motor. Kalau Sinta naik apa? Jalan atau gimana? Jalan kaki Bu. Jalan kaki ya. Kalau Jul? Naik kuda Bu. Naik kuda. Ngaco. Iya Bu. Naik kuda ke sekolah ya? Oke, kalau menurut pendapat kalian, kalau dari rumah ke sekolah itu ada macam-macam ya, kita tahu tadi macam-macam. Itu termasuk apa ya? Apakah kita melakukan pergerakan kalau dari rumah ke sekolah? Ada yang bisa berpendapat? Kita sharing dulu ya sebelum memulai pembelajaran. Oke, ada yang bisa berpendapat? Halo, bisa mendengar suara Ibu? Iya Bu. Iya, Bu. Bisa Bu. Bagaimana menurut Iya Ibu? Bu. Apakah Iya Bu, kita bergerak. Ya, bergerak. Iya Bu, karena kita berpindah. Iya, betul Iya, Bu. sekali ya. Terima kasih Mega, Jul. Gerakan apa yang dapat kita lakukan? Gerakan apa? Berupa apa gitu? Apa yang berubah dari kita selama kita di rumah ke sekolah gitu? Berpindah posisi Bu. Posisi Bu. Posisinya Bu. Bu. Berpindah dari rumah ke sekolah. Iya Bu. Iya Bu. Oh iya, betul sekali ya adik-adik. Oke, Ibu akan tunjukkan PPT dulu ya, biar lebih mudah dipahami. Oke, ini dia. Tunggu ya bentar. Adik-adik udah bisa melihat share screen Ibu? Udah ya? Oke. Materinya apa? Mengenai apa ini? Gerak lurus Ibu. Iya, betul sekali. Gerak lurus ya. Oke, kita langsung ke apa ya? Ke tujuan pembelajaran. Oke. Dalam mempelajari gerak lurus, Ibu harap kalian bisa memenuhi tujuan pembelajaran kita ya. Di sini
ada 6 poin. Yang pertama itu menjelaskan pengertian gerak. Yang kedua, mampu membedakan pengertian gerak dan perpindahan. Yang ketiga, mendeskripsikan pengertian kelajuan dan kecepatan. Yang keempat itu, menjelaskan pengertian gerak lurus beraturan dengan baik. Yang kelima, menjelaskan ciri gerak lurus beraturan. Dan yang terakhir itu, melakukan penyelidikan tentang gerak. Oke, kita lanjut ya adik-adik. Ini, yang dinamakan gerak. Siapa yang bisa membaca? Apakah ada yang bisa membacakannya untuk Ibu? Saya Bu. Oke, Sinta. Gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Titik acuan merupakan titik tempat pengamatan. Oke, bagus sekali. Itulah yang dinamakan gerak. Tadi kita membahas tentang gerak dari rumah menuju sekolah. Jadi tidak ada yang salah ya dari penjelasan yang kita berikan tadi. Jadi bergerak itu artinya perubahan posisi suatu benda terhadap acuan. Jadi kalau kita bergerak itu harus ada acuannya. Itu terkait apa? Acuannya itu apa gitu kan? Ini ada gambar. Tolong disimak ya adik-adik. Coba diperhatikan gambarnya. Oke, sudah melihat gambarnya. Jadi di sini ada seorang anak, kita namakan dia si Sodik ya. Si Sodik itu mau ke pasar, tapi dia itu berangkat dari rumah. Jadi rumah menjadi titik acuan yang pertama dan pasar menjadi titik acuan yang kedua. Jadi jika Sodik dari rumah ke pasar, kita buat rumah menjadi titik acuan, maka dikatakan Sodik itu bergerak menjauh dari titik acuan. Sedangkan bila kita menganggap pasar itu sebagai titik acuan, maka Sodik dikatakan bergerak mendekati titik acuan. Jadi lebih singkatnya gini, kalau rumah itu disebut titik acuan, jadi Sodik dari rumah ke pasar nih, berarti dia dinamakan bergerak ya. Ya kan adik-adik? Iya Bu. Oke, yang dimaksud dengan bergerak itu bila si Sodik ini bergerak dari titik acuan, yang artinya dia bergerak dari dia si Sodik bergerak dari rumah. Berarti si Sodik dikatakan sudah bergerak. Misalnya, Ibu mempunyai handphone dan sebuah pulpen. Kita buat titik acuannya itu ini, handphone. Jadi kalau saya menggerakkan handphone ini, pulpen ini dari handphone, apakah pulpen ini dikatakan bergerak terhadap handphonenya? Ada yang bisa menjawab? Halo. Coba diulang Bu. Nah, gini. Ini pulpen dengan handphone ya. Mereka awalnya seperti ini. Mereka berdekat ya. Terus Ibu menggerakkan ini, pulpen. Ibu buat ke sini. Titik awalnya ini, titik acuan yang pertama. Terus pulpennya ke sini. Apakah menurut kalian pulpen ini bergerak dengan titik acuannya handphone? Ada yang bisa menjawab? Ini bergerak atau tidak? Iya Bu. Bergerak ya Bu. Bergerak ya. Kenapa Ya, dia dikatakan bergerak? Ada yang bisa menjawab? Karena menurut si handphone itu si Pulpen. itu berpindah Bu, makin menjauh begitu Bu. Jadi jika dilihat dari acuan dari handphonenya itu dia bergerak Bu. Ya, betul sekali ya. Iya, Bu. Terima kasih Mega atas jawabannya. Iya Bu. Sekali. Jadi, kalau misal, ini contoh kedua ya. Misal, ini pulpen dan handphone. Mereka saling berdekatan. Terus Ibu pindahkan ke sini. Misalnya dia mendekat sama kalian. Tapi titik acuan pulpen ini adalah handphone ya. Dari sini ke sini. Pertanyaannya, apakah pulpen ini bergerak terhadap handphone ini? Jadi acuannya maksud Ibu adalah handphonenya itu Pak Bu.
Iya, pulpen dan handphone ini. Mereka dari sini ke sini. Apakah Tidak, mereka Ibu. bergerak? Pulpen ini bergerak terhadap handphone? Tidak, Ibu. Tidak. Kenapa? Tidak, Bu. Tidak? Tidak, Bu. Karena acuan itu handphone dan pulpennya itu berdempetan, Ibu. Jadi sama mereka, Bu. Jika mereka melihat handphonenya melihat pulpennya itu, maka tidak ada perpindahan dari pulpen itu. Iya, betul sekali ya. Terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sangat bagus. Ya, betul sekali. Handphone dan pulpen tadi itu tidak bergerak. Dinyatakan tidak bergerak. Kenapa? Karena yang menjadi titik acuannya itu adalah handphone. Sedangkan pulpennya itu dekat ya dengan handphone, tidak ada mengalami pergerakan. Kecuali kalau pulpennya ke sini. Nah, dia kan mengalami pergerakan. Jadi dikatakan pulpen ini dapat bergerak. Oke. Sudah mengerti ya adik-adik semua? Ya, mengerti, Bu. Ya, Bu. Mengerti ya? Bu, Oke. minta izin, Ibu. Iya, Bu. Minta izin dulu stop video saya, Ibu. Oh iya. Mau ke kamar kecil, Ibu. Oke, Mega. Ya, Bu. Lama-lama ya Mega. Ya, Bu. Oke, kita lanjut ya selama menunggu Mega. Ini dia. Yang selanjutnya itu jarak dan perpindahan. Coba Jul, bisakah Jul membacakan pengertian jarak dan perpindahan? Bisa, Bu. Akan Jul. B. Jarak dan perpindahan. Jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arahnya. Perpindahan adalah panjang lintasan namun memperhatikan arah atau kedudukan awal dan akhir benda tersebut. Sekian, Bu. Oke, terima kasih Jul. Jadi adik-adik, kalau yang dinamakan jarak itu adalah panjang lintasannya ya. Dan yang perpindahan itu panjang lintasan tapi memperhatikan arah dan kedudukan. Misalnya ini pada gambar yang di samping. Kalau jarak itu dari titik A menuju B dan ke C. Jadi A, B, C itu merupakan jarak ya, semuanya. Hanya memperhatikan arah, oke? Dan kalau perpindahan itu dari titik A ke titik C, itu maksudnya dari titik awal, kedudukan awalnya, ke kedudukan akhir. Jadi itulah yang dinamakan perpindahan. Misalnya kalau si A ini mau ke pasar, ini C kita agak pasar ya. A pergi dulu ke rumah temannya, langsung ke pasar. Itu yang dinamakan jarak. Sedangkan yang dinamakan dengan perpindahan, A dari rumah menuju pasar. Itu langsung yang dinamakan perpindahan. Titik awalnya di rumah, titik akhirnya di pasar. Gitu ya adik-adik. Semua udah ngerti kan? Jul, apakah kamu sudah mengerti? Sudah, Ibu. Ya, bagus. Terima kasih kalau sudah mengerti ya. Oke, kita lanjut. Yang dinamakan kecepatan dan kelajuan. Kecepatan merupakan cepat lambatnya perpindahan suatu benda terhadap waktu tempuh dan merupakan besaran vektor. Tadi besaran vektor itu apa ya? Tadi besaran vektor itu yang memiliki nilai dan arah ya. Memiliki arah. Ya, Bu. Nilai dan arah itu. Kalau kelajuan, cepat lambatnya jarak suatu benda terhadap waktu tempuh dan merupakan besaran skalar. Kalau besaran skalar itu tidak memiliki arah ya, hanya memiliki nilai kan adik-adik? Iya, Ibu. Ya, betul sekali. Oke, di sini ada yang namanya kecepatan. Itu kecepatan dirumuskan sebagai perpindahan atau meter dibagi selang waktu atau detik atau sekon ya. Dan kelajuan itu jarak atau meter per selang waktu atau sekon atau detik. Oke adik-adik, mohon dipahami ya. Kita lanjut. Ini yang dinamakan dengan kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Kecepatan rata-rata merupakan jarak perjalanan rata-rata yang ditempuh setiap satuan waktu dengan satuan umum, meter per sekon atau kilometer per jam. Tahu kan yang dinamakan meter per sekon itu apa? Tahu, Bu, tahu. Ya, apa itu Jul? Kalau kamu tahu.
penambahan panjang dalam bentuk meter per satuan detik per sekon Ibu. Ya, betul sekali. Kalau meter per sekon artinya meter itu per satuan sekonnya itu ya. Dan kalau kilometer per jam itu dalam berapa kilometer dia dalam berapa kilometer per jam gitu. Oke, kita lanjut. Kelajuan rata-rata. Yang dinamakan dengan kelajuan rata-rata yaitu total yang ditempuh yang dibagi dengan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh suatu jarak. Dan kecepatan sesaat, kecepatan pada saat tertentu atau pada titik tertentu selama perjalanan. Misalnya kan kecepatan sesaat itu berubah-berubah ya, kalau kita naik motor misalnya kan, itu kecepatannya selalu berubah. Dan ada juga yang dinamakan dengan kecepatan sesaat. Apa itu? Yaitu kecepatan tertentu. Misalnya pada satuan berapa gitu, satuan jam menit berapa gitu ya. Itu yang dinamakan dengan kecepatan sesaat. Oke, kita lanjut ya. Oke, yang dinamakan dengan percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan dan arah dalam selang waktu tertentu. Ini dan arah ya adik-adik. Oke, yang dinamakan dengan percepatan rata-rata ialah hasil bagi antara perubahan kecepatan dengan selang waktu yang digunakan. Ya, dapat dirumuskan kalau percepatan rata-rata itu yaitu A sama dengan A itu percepatan ya. A sama dengan delta V per delta T atau sama dengan V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1. Kalau percepatan itu A dan kecepatan awal itu V1, kecepatan akhirnya V2, waktu awal T1 dan waktu akhirnya T2 ya adik-adik. Oke, Iya Bu. Yang dinamakan dengan percepatan sesaat. Tadi ada kecepatan sesaat, berarti ada juga percepatan sesaatnya ya. Percepatan sesaat adalah perubahan kecepatan dalam waktu yang sangat singkat. Namanya juga sesaat ya, pasti singkat ya kan adik-adik. Oke, dapat kita lihat rumusnya. Percepatan sesaat itu A sama dengan limit delta A menuju 0, delta V per delta T. Keterangannya itu V sama dengan kecepatan benda atau meter per sekon dan T sama dengan waktu tempuhnya ya adik-adik. Oke, sebelumnya Ibu mau menunjukkan sesuatu sama kalian biar lebih memahami apa ya Ibu. Adik-adik semua udah pada paham kan apa itu kecepatan, kelajuan, percepatan, udah tahu kan dengan melalui penjelasan Ibu tadi? Halo, bisa mendengarkan suara Ibu? Iya Bu, dari sini. Iya Bu, ya, bisa Bu. Ya. Oke, itu jadi kalau kita sudah mengerti apa itu gerak, percepatan, kecepatan, kelajuan dan sebagainya, berarti kita sudah bisa masuk yang itu namanya gerak lurus. Ya, Mega coba tolong dibaca apa itu pengertian dari gerak lurus. Baik Bu, gerak lurus adalah gerak suatu objek yang lintasannya yaitu berupa garis lurus. Begitu Bu. Ya betul ya. Jadi yang dinamakan gerak lurus itu berarti ada suatu benda atau apapun itu yang bergerak pada lintasan lurus ya adik-adik. Suara Ibu di mute Bu. Iya Bu, suara Ibu nih Bu. Ya, oke Mak. Terima kasih atas pemberitahuannya ya. Yang selanjutnya itu gerak lurus beraturan, yang artinya GLB atau singkatannya GLB. Jadi gerak lurus beraturan itu merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatannya konstan. Konstan itu tetap ya adik-adik. Artinya kecepatannya itu sama, tetap sama gitu ya. Udah mengerti kan? Oke, Ibu share video mengenai gerak lurus. Semoga kita lebih mudah memahaminya ya setelah menonton video ini. Yang dinamakan gerak lurus itu apa ya? Ini dia. Sudah terlihat share screen Ibu? Sudah Bu. Sudah ya?
Mohon diperhatikan ya adik-adik, ini dia. Terdengar suaranya? Suatu benda bergerak lurus beraturan jika benda tersebut melalui lintasan lurus dengan kecepatan yang sama setiap saat. Pada kenyataannya, gerak lurus beraturan ini sulit ditemukan. Pengandaian gerak lurus beraturan adalah seperti tabel berikut dan digambarkan secara berikut. Maka kecepatan rata-rata pelari tersebut bisa dihitung dengan menggunakan rumus V sama dengan X5 minus X0 dibagi T5 minus T0 sama dengan 30 kurang 5 meter dibagi 5 kurang 0 second sama dengan 5 meter per second. Atau bisa juga dihitung dengan menggunakan kemiringan grafik, yaitu tan alpha sama dengan delta X per delta T sama dengan 25 meter per 5 second sama dengan 5 meter per second. Jadi hubungan jarak, kecepatan, dan waktu bisa dituliskan sebagai berikut. X sama dengan VT. X adalah jarak tempuh, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu tempuh. Oke, itu ya mengenai gerak lurus beraturan. Jadi udah gimana melalui video itu, apakah makin pusing, makin nggak ngerti atau makin paham gitu? Ada yang bisa tahu ini? Kenapa mukanya ini kayaknya murung-murung, kayaknya makin kebingungan ya? Bagaimana? Ada paham nggak dengan pembelajaran kita? Paham, Bu. Paham ya? Ya, bagus sekali kalau paham. Kalau nggak paham nanti belajar sendiri di rumah. Ibu share apanya ya? PowerPoint-nya sama videonya juga. Nah, Ibu ingin menunjukkan, kelihatan kan share screen Ibu kan? Iya Bu, kelihatan. Ibu mau menunjukkan apa? Ini ciri GLB itu cirinya itu adalah kecepatannya konstan, percepatannya tidak ada, jarak yang ditempuh benda berbanding lurus dengan waktu. Oke adik-adik, itu diingat ya. Cirinya itu kecepatannya tetap atau konstan, percepatannya nggak ada, sama dengan 0 ya kecepatannya, dan jarak yang ditempuh berbanding lurus dengan waktu. Oke, udah paham semua kan adik-adik? Udah Bu. Iya, Bu. Oke, karena waktu pembelajaran kita sudah mau selesai, jadi di sini kita menyimpulkan ya bagaimana itu pembelajaran kita hari ini. Oke, Ibu mau minta kita menyimpulkan pembelajaran ini. Siapa yang bisa mengetahui apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa? Coba. Oh, Mega dulu, Mega. Halo, Mega. Iya Bu. Iya Bu. Mega. Iya Bu. Apa yang Mega dapat? Baik Bu, saya akan menampilkan. Iya Bu. Ya, menurut Mega. Iya Bu, jadi kesimpulannya bahwa gerak lurus beraturan itu adalah. Iya Bu. Ya lanjut Mega, lanjut. Baik Bu, gerak lurus beraturan adalah gerak lurus yang lintasannya berupa garis lurus. Jadi dikatakan bergerak berarti memiliki perpindahan, Ibu. Iya, betul. Lalu dikatakan bergerak berarti memiliki perpindahan. Tetapi harus ada juga ya titik acuannya. Oke, Mega, harus ada titiknya terhadap apa gitu ya. Oke, betul sekali ya jawaban dari Mega, sangat bagus. Oke, yang selanjutnya Ibu mau tanya, apa itu perbedaan jarak dan perpindahan? Ada yang mengetahui jarak dan perpindahan itu apa? Oke, Sinta, apa itu perbedaan jarak dan perpindahan? Jarak adalah total panjang lintasan tempuh suatu benda pada selang waktu tertentu. Sedangkan perpindahan merupakan perubahan. Ya betul ya, tapi suara Sinta tadi sempat menghilang ya, karena termut gitu kan. Jadi betul sekali ya jawaban Sinta, terima kasih ya Sinta. Kalau jarak itu
total semuanya ya. Misalnya dari A, B, C. Semua total dari A, B, C itu semua itu dinamakan dengan jarak. Sedangkan kalau yang dinamakan dengan perpindahan itu kedudukan awalnya dengan kedudukan akhir. Misalnya A, B, C. Berarti kedudukan awalnya di A, kedudukan akhirnya di C. Gitu ya adik-adik. Oke, mengerti kan? Oke, Ibu yang terakhir deh, yang terakhir. Karena udah tegang kayaknya semua yang mau ditanya ya. Yang terakhir, apa itu ciri GLB? Ada yang tahu ciri GLB? Ini pertanyaan gampang ya. Iya, Bu. Oke, siapa yang tahu? Ayo. Ngerti, Bu. Ya, Mega. Apa itu Mega ciri GLB yang Mega ketahui? Baik, Bu. Ciri GLB itu ada 3, yaitu 1, kecepatannya itu konstan. Kemudian kecepatannya tidak ada atau A sama dengan 0. Dan jarak yang ditempuh benda berbanding lurus dengan waktu. Ya, betul sekali Mega ya. Terima kasih. Jadi kalau ciri ke GLB itu kecepatannya konstan atau tetap ya. Dan percepatannya itu tidak ada, dalam GLB itu tidak ada yang dinamakan percepatan. Dan jarak yang ditempuhnya itu berbanding lurus dengan waktu. Oke, terima kasih ya buat semuanya. Semuanya itu menyimak dengan baik. Iya, Bu. Hari ini. Ya Bu. Jadi Ibu akan melakukan kuis minggu depan. Semuanya bersiap belajar ya. Kuis kita itu mulai dari vektor. Kemarin kita belum melakukan kuis di vektor. Ibu akan satukan dengan GLB. Belajar di rumah ya adik-adik. Ya, Ibu. Ya Bu. Dan pembelajaran kita selanjutnya yaitu kelanjutan dari GLB adalah GLBB. Apa itu GLBB? Ada yang tahu? Gerak lurus Berubah beraturan nih, Bu. Ya, itu betul sekali. Jadi, minggu depan sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya dibaca-baca dulu ya. GLBB itu apa gitu ya. Supaya lebih mudah memahami di pertemuan selanjutnya. Oke. Dengan demikian, Ibu ucapkan terima kasih atas pertemuan hari ini. Pembelajaran kita sudah selesai. Ibu mintakan seorang dari kita yang memimpin doa penutup kita. Siapa yang bisa? Ayo. Saya, Bu. Oke, Sinta. Silahkan, Sinta. Untuk Ibu dan teman-teman sekalian, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang ada di surga, terima kasih ya Bapa atas berkah yang diberikan kepada kami hingga di sore hari ini, hingga kami dapat menyelesaikan pembelajaran kami. Kiranya Bapa, hasil belajar kami ini dapat menyenangkan hati kami. Ya Bapa, kami ingin menyusun penerimaan dosa, hapuskanlah dosa dan kesalahan kami, agar berkah yang diberikan kepada kami tidak terhalang. Ya Bapa, terima doa kami ini. Amin. Oke, bagus sekali ya doanya. Terima kasih Sinta atas doanya. Oke. Kita tutup pertemuan kita hari ini. Tugasnya jangan lupa dan juga materi selanjutnya dibahas ya. Jangan, biar lebih mudah dipahami untuk pertemuan selanjutnya. Oke, Ibu ucapkan selamat siang dan terima kasih untuk kita semua. Siang, Bu. Selamat siang. Oke.